Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita hari ini adalah iman kepada hari akhir kelas 12 semester ganjil tahun 2021-2022. Sebagaimana biasa, sebelum pembelajaran dilanjut kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, berikutnya anak akan kita kaji adalah diantaranya makna iman kepada hari akhir, kemudian metode hari akhir, hakikat iman kepada hari akhir, kemudian hikmah beriman kepada hari akhir, kemudian menerapkan perilaku mulia, kemudian menghayati nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Nanti gongnya, muaranya adalah memiliki semangat beribadah. Ya, ada beberapa gambar, diantaranya gempa bumi, kemudian hujan meteor, kemudian gunung meletus, kemudian pengadilan. Gimana sih gambar-gambar ini korelasinya dengan materi kita hari ini? Oke, berikutnya, anak, ini adalah perjalanan hidup kita selama di dunia, jadi masih kecil, kemudian semakin dewasa, besar, tua, kemudian nanti akhirnya kita akan mati, pasti akan mengalami. Berikutnya, maaf, ini ada gambar, mungkin orang yang mau dimakamkan berkaitan dengan penyakit yang lagi ngetren hari ini, yaitu penyakit corona. Berikutnya, maaf, kalau hari ini yang dibawa ke makam ini, mereka ini adalah, atau beliau ini, mungkin suatu saat ini adalah kita. Yaitu, mari kita siapkan semuanya untuk bekal ke sana. Ya, nah sekalian, berikutnya, inilah perjalanan kita, mulai dari alam roh sampai nanti akhirnya apakah surga atau neraka. Jadi maaf, dari alam roh dan kita masuk kandungan, kemudian di alam dunia, kemudian nanti mati di kubur, dalam kubur, kemudian nanti ada kiamat, kemudian akan dibangkitkan setelah kiamat, kemudian kita akan dikumpulkan kemudian nanti akan dapat syafaat insya Allah, kemudian akan dihisap seluruh amal kita, kemudian nanti kita akan diserahkan seluruh amal kita, catatan amal kita, kemudian kita nanti akan ditimbang di mizan, kemudian kita akan melalui titian sirat, kemudian nanti akhirnya muaranya adalah apakah kita nanti masuk surga atau neraka. Ya, jadi hanya dua ini muara nanti. Oke, berikutnya anak. Ini sering kita dengar apa sih pengertian yang akhir, yaitu hari mulai hancurnya alam semesta. Berikut isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk. Kita dengarkan. Berikutnya adalah ternyata kiamat itu ada dua. Yang pertama kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seluruh makhluk yang bernyawa dalam skala yang kecil. Dan ada kiamat kubro, yaitu peristiwa yang amat besar, karena pada saat itu dengan kekuasaan Allah, alam semesta beserta isinya akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Oke, berikutnya adalah karena kiamat ini sesuatu yang luar biasa, maka Allah ngasih tanda supaya kita itu hati-hati. Tandanya banyak, diantaranya adalah satu, antara lain adalah ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Jadi nanti akan ada seorang ibu melahirkan calon majikannya. Artinya apa? Anak itu nanti akan menyuruh-nyuruh pada ibunya. Saya nggak tahu kalau hari ini apakah sudah ada. Kemudian juga lenyapnya ilmu agama, meluahnya kebodohan agama. Jadi, kemudian juga meluasnya perilaku berbagai minuman keras, ya, di mana minuman keras merajalela. Kemudian juga munculnya dajjal, dan nanti pada akhirnya nanti kalau sudah mendekati kiamat, maka matahari akan terbit dari beberapa peristiwa yang terjadi di hari kiamat nanti, diantaranya yaumul ba'ats, kemudian yaumul hasyar, yaumul hisab, mizan, surga dan neraka. Jadi bangkitkan, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian dihisab seluruh amal kita, kemudian ditimbang amal kita, dan muaranya sekali lagi adalah kita masuk surga atau neraka. Oke anak sekalian, berikutnya
cerminan iman kepada akhir. Jadi kalau kita iman pada akhir, maka tercermin dalam perilaku kita. Di antaranya, kita selalu takut untuk melakukan dosa besar, dosa kecil, dosa besar. Kita takut, kita takut. Kemudian selalu bertobat, kemudian juga selalu khusnudon kepada Allah. Kemudian kita selalu berhati-hati untuk melakukan perbuatan apapun. Kemudian juga senantiasa bersikap adil. Kemudian juga ibadahnya dengan ikhlas. Kemudian yakin seyakin-yakinnya bahwa apapun akan suatu saat dibalas oleh Allah. Kemudian juga tidak terlalu larut dalam kehidupan dunia. Kemudian juga tidak kalah pentingnya menyadari bahwa ternyata hidup ini lama, tidak lama lagi. Oke, nah sekalian. Kemudian hikmah beriman pada hari kiamat diantaranya adalah manusia ternyata tidak selamanya hidup di dunia. Pasti nanti akan dibalas oleh Allah. Kita siap menghadapi nanti datangnya hari kiamat. Kemudian juga kita nanti akan memahami artinya apa sih arti hidup ini di dunia ini. Dan yang tidak alhamdulillah juga Allah dan nanti akan bisa menerima segala ketentuan Allah. Kemudian, apa sih fungsinya iman pada akhir? Di antaranya kita selalu selektif dalam berbuat, jadi apapun. Kemudian selalu disiplin untuk mentaati perintah dan menjauhi larangan. Kemudian juga merasa tenang dengan beribadah dan bermuamalah. Kemudian juga menyadari bahwa kita tidak tenggelam dalam kesenangan duniawi. Dan terakhir kita bisa melaksanakan, bisa mengamalkan perilaku akhlakul karim. Oke, anak sekalian. Ini pelajaran kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Nana, terima kasih pembelajaran telah selesai. Mari kita akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.